Silakan. Kalian boleh aktifkan kamera kalian, silakan, nggak ada masalah. Aktifkan saja kameranya. Yang bisa mengaktifkan kamera, silakan kalian aktifkan. Dari mana saja semua ini? Ini kesempatan yang sangat berharga tentu saja ya, karena ini tidak semua orang bisa punya kesempatan yang sama untuk bisa Zoom meeting seperti ini. Dari Jambi, Aldian, ya, selamat bergabung. Ya, isi daftar hadirnya dari mana saja yang sudah hadir, biar kita segera memulai soal kita. Zoom ini seingat saya kayaknya sampai 300-an peserta bisa. Silakan diundang teman yang lain ya. Sambil kita tunggu temannya, kita mulai saja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jawa Timur, selamat bergabung semua ya. Semarang, salam Jayapura luar biasa ya. Magdalena, gimana kabarnya? Selamat bergabung semuanya. Silakan kasih bangun temannya di grup ya. Segera bergabung karena ini kesempatan emas dan tidak semua kesempatan itu sama seperti yang kalian lakukan ini. Karena kalau saya hadir di berbagai kampus ya saya harus diundang. Nah ini kita ada di Rookie Express maka kita ketemu ya. Silakan bergabung semua. Kita akan bahas soal yang sudah kalian sering tanyakan di grup ya. Soal itu terkait dengan soal tryout. Kalau saya tes suara dulu, kalau dari angka 1 sampai 10, suara saya di angka berapa? Ayo. 10. 10. Baik. Oke, ada dari selamat bergabung ya dari Jawa Tengah, Jawa Timur, selamat bergabung semuanya. Bangunkan dulu temannya, dapat pahala semua, biar semuanya kompeten 100% ya. Amin, amin ya rabbal alamin. Baik. Nah, sering sekali saya di WA terkait dengan soal tertentu. Saya mungkin tidak bisa membahasnya semua karena soal di website atau di bank soal dari website rookiesiokal.com itu sangat banyak. Tetapi saya ambil soal-soal mana saja yang saya dapat tadi, saya masukkan, kemudian saya input, dan kita bahas hari ini ya. Biar kalian tidak bertanya-tanya atau tentukan kira-kira kenapa saya salah dan kenapa saya misalnya tadi keliru atau bagaimana. Nanti kalian akan lihat sendiri ya. Baik, kita mulai saja. Kita akan bahas satu persatu soalnya ya. Ini, nah silakan. Kalian masih ingat soal ini? Kalian dapat di tryout rookie soal terkait dengan manajemen keperawatan. Nah, silakan 1 menit dari sekarang. Silakan kalian ungkapkan. Kalau kalian lihat seperti ini, apa yang kalian lakukan? Sebelum kita bahas. Ini ada di soal tryout kalian. Percaya atau tidak, pokoknya kalian lupa apa ingat, intinya ini ada. Karena saya ambil langsung dari website. Silakan terapkan pola siokal rookie. Jadi yang pertama yang harus kita lakukan kalau menghadapi soal, kalau sudah terbiasa ya, kalau sudah terbiasa dengan pola siokal rookie, kita langsung saja baca apa masalahnya, apa yang ingin ditanyakan sebenarnya. Ya, yang ingin ditanyakan pada kasus ini, yaitu terkait dengan fungsi-fungsi manajemen. Nah, ini terkait dengan soal manajemen keperawatan. Jadi, yang pertama, untuk kita baca di pertanyaan soal, kita akan membedakan beberapa hal. Pertama, soal ini mengarah ke departemen apa? Itu ya. Yang kedua, soal ini terkait dengan apa? Apakah berkaitan dengan masalahnya, berkaitan dengan tindakannya, pendidikan kesehatannya, kriteria hasilnya, atau tentang apa? Itu yang harus kalian pahami dulu kalau membaca suatu pertanyaan soal. Nah, kita baca sepintas. Pertanyaan soalnya apa? Di sini kelihatan bahwa pertanyaan soalnya itu adalah manakah fungsi manajemen yang sesuai dengan kegiatan tersebut? Itu adalah pertanyaan soal ya. Artinya, penulis soal mengharapkan kalian semua untuk menjawab terkait dengan fungsi-fungsi manajemen dalam keperawatan. Apa saja fungsi-fungsi manajemen dalam keperawatan? Tentu saja kalian harus pahami. Pertama,
perencanaan. Kemudian apalagi? Ada pengorganisasian. Kemudian apalagi? Ada pengarahan. Kemudian apalagi? Ada pengawasan, ya. Jadi planning, organizing, actuating, dan controlling. Ini soal manajemen keperawatan. Makanya istilah pakar dalam manajemen itu terkait dengan fungsi manajemen, dia istilahnya POAC. Atau POAC itu awalan huruf dari kata planning, P, organizing, actuating, dan controlling. Ada juga yang menambahkan dengan E, POAC. Nah, itu pahami. E-nya itu evaluation. Tetapi sebenarnya kayak Henry Fayol itu menyebutkan bahwa actuating, controlling itu sudah bagian daripada evaluasi. Nah, intinya 4 hal ataupun 5 hal, entah kalian menambahkan dengan evaluation, intinya kalian harus pahami. Inilah yang ditanyakan oleh penulis soal di dalam kasus ini. Yang dia tanyakan apa? Dalam kasus ini, kalau ini tunggu dulu. Nanti baiknya kalau saya lagi bicara, tolong. Yang Samsung ini ya, oke. Siapa yang bisa saya jadikan admin yang bisa mengontrol temannya lagi ini biar nggak mengganggu? Saya punya waktu yang sangat terbatas, ya. Manfaatkan kesempatan ini ya. Nah, fungsi-fungsi manajemen dalam keperawatan, ya, mulai dari perencanaan. Soal saya ada yang masuk di soal ini. Saya beritahu bocorannya, soal saya ada yang masuk di soal terkait dengan fungsi-fungsi manajemen dalam keperawatan. Ada 1 soal. Dan kemungkinan kalian akan hadapi pada hari tanggal 5 atau tanggal 4 saat kalian ujian nanti. Ini saya kasih bocorannya. Apa itu? Terkait dengan apa? Fungsi-fungsi manajemen dalam keperawatan. Jadi, kalau di soal ini bukan soal saya ya, tapi ini soal yang sudah pernah diujikan tahun 2019 akhir. Ini ya, ini tahun 2019 akhir. Tetapi ada memang soal saya terkait dengan fungsi manajemen dalam keperawatan. Nah, kalau kita lihat di kasus ini, penulis soal mengarahkan kepada kita, kamu peserta harus tahu kira-kira dari 4 fungsi dalam manajemen, fungsi-fungsi manajemen keperawatan tadi, mulai dari planning, organizing, actuating, sampai controlling tadi, kira-kira yang dilakukan oleh kepala ruangan ICU ini fungsi apa? Itu saja yang ditanyakan oleh penulis soal. Tentu saja kita harus mengetahui apa setelah pertanyaan soal, kita akan memahami terkait dengan data fokus pada kasus ini. Iya kan? Apa data fokusnya? Coba kalian baca baik-baik. Kepala ruangan membagikan tugas kepada setiap staf perawat. Nah, ini kan, ini kita bisa jadikan sebagai data pertimbangan untuk sebagai data fokus ya. Kemudian, ketua tim mendapat tugas untuk memimpin timbang terima, memimpin timbang terima pada setiap shift pagi. Ini dicoba didistribusikan tugasnya. Tugas untuk timbang terima adalah ketua tim. Ini. Oke, kalian perhatikan baik-baik cara membaca soal dengan mudah. Perawat pelaksana mendapatkan tugas asuhan keperawatan. Nah, ini mudah sekali nih soal, ya. Nah, kalau kita sudah baca dari kasus seperti ini, tentu saja kita akan berpikir bahwa kira-kira yang dilakukan oleh kepala ruangan ICU ini apa? Di mana dia membagikan tugas tertentu, bahwa ada perawat pelaksana khusus asuhan keperawatan, bahwa ada ketua tim yang khusus untuk memimpin operan atau timbang terima. Ini masuk fungsi apa? Apakah perencanaan? Apakah staffing? Apakah organizing? Apakah controlling? Apakah actuating? Nah, sekarang cara kita untuk meminimalisir kesalahan kita adalah kita menghilangkan, eliminir ya, yang kalian jawab di kelas, menghilangkan jawaban yang tidak terlalu berkaitan erat. Jawaban yang mana kira-kira?
Coba kalian jawab di kolom komentar. Jawaban yang mana yang akan kita buang duluan? Jawab dengan cepat. Saya tunggu dari sekarang. Sebut saja. A dibuang ya. Oke. A, stuffing dibuang. Oke, saya buang stuffing. Kemudian B dibuang. Planning. Planning kalian buang ini ya. Jadi saya tidak menyuruh kalian memilih best answer. Saya menyuruh kalian untuk membuang jawaban yang tidak terlalu berkaitan erat dengan data fokus pada kasus. Biar apa? Biar memudahkan kita untuk memilih. Oke, saya melihat dari ruang, ramai sekali. A dihapus, oke. E dibuang, baik. Actuating itu dibuang ya. Oke, saya sudah buang A dengan E. A dengan E saya sudah buang. Oke. Selanjutnya, tinggal jawaban B, C, dan D. Tinggal jawaban B, C, dan D. Yang mana lagi yang akan saya buang setelah B dan C? Halo Ibu Ani. Baiknya Bu. Oke. Next, setelah jawaban A dengan E, yang mana lagi yang akan saya buang? Manfaatkan kesempatan kita ini ya. Waktu saya benar-benar sangat terbatas. E dan D ya. Oke. D dihapus, A dihapus, E dihapus. Kira-kira kenapa E dihapus? Actuating, pengarahan. Adakah tergambar di kasus ini? Jadi cara kalian menjawab itu begitu. Kalian mau membuang jawaban E, actuating. Adakah tergambar di kasus itu terkait dengan actuating itu kan pengarahan ya, commanding atau memberikan arahan. Kira-kira ada nggak itu di dalam kasus memberikan pengarahan? Rasanya tidak ada ya, tidak terlalu relevan. Oke, kita buang E. Staffing juga kalian buang. Planning, B juga kalian buang ya. Oke, D kalian buang. Controlling. Maka tersisa jawaban B dan C. Nah, antara B dengan C, ini antara B, planning, saya coba tebalkan, dan organizing, C. Antara B dengan C, mana best answer yang kalian akan pilih? Ayo. Oke, Charlie semua ya, Charlie. Very good ya. Jadi, di soal ini mudah sekali. Nah, Charlie, very good. Nah, begitulah cara kalian harusnya menjawab dalam soal ujian kompetensi. Pertama, kita buang jawaban-jawaban yang tidak terlalu relevan dengan data fokus. Kan data fokusnya pada kasus itu apa? Data fokusnya ini adalah kepala ruangan ini mendistribusikan tugas, mendistribusikan suatu kelompok. Nah, ini kan suatu kelompok atau suatu tugas tertentu kepada unit-unit tertentu. Itu hanya ada pada organizing atau pengorganisasian. Kata lain daripada pengorganisasian itulah bagaimana dia mengatur stafnya, mendistribusikan staf atau pegawainya. Itu saja yang kalian ingat. Itu adalah pengorganisasian. Nah, itu bisa sangat mudah kalian ingat nanti. Controlling. Yang bagaimana controlling? Berarti best answer pada kasus ini adalah organizing. Oke, kita jawab ini berarti best answer-nya adalah organizing. Nah, ini ya. Sekarang, kalau controlling bagaimana? Kalau controlling itu berarti memberikan pengawasan, memberikan evaluasi, memberikan rencana tindak lanjut, memberikan punishment, reward, dan semuanya itu adalah bagian daripada controlling. Memberikan supervisi, itu juga adalah bagian daripada controlling. Artinya, seorang pemimpin, leader, harus mampu memastikan keadaan bawahannya. Dengan apa? Dengan entah itu lembar observasi, lembar penilaian, intinya dia akan melihat dan mengawasi seluruh seluk-beluk atau tindak tanduk yang dilakukan oleh semua anggota atau pegawainya. Itu hanya ada pada pengawasan atau controlling. Misalnya, kejadian plebitis di ruangan kelas 2A itu meningkat drastis. Menjadi dari 3% angka kejadiannya menjadi 15%. Tentu saja yang akan dievaluasi adalah pertama, perawat pelaksana yang melakukan tugas untuk merawat pasien. Kenapa bisa terjadi pembengkakan pada daerah yang dilakukan penginfusan?
Kenapa bisa terjadi hematom? Kenapa bisa terjadi apa misalnya? Dan seterusnya, nyeri dan seterusnya. Plebitis kan, itu akan dievaluasi atau diberikan pengawasan khusus. Dengan cara apa? Mungkin perawat yang berdinas di situ atau yang bertugas di situ akan diikutsertakan dalam pelatihan, dalam pendidikan tertentu, atau dalam seminar, dalam workshop terkait dengan apa? Terkait dengan pemasangan infus yang benar. Tuh ya. Jadi seperti itu. Itu namanya controlling. Jadi kalian bisa langsung catat yang penting-pentingnya. Nah, itu ya. Nah, kemudian planning. Nah, atau sebenarnya staffing itu adalah bagian daripada melakukan staffing ya, antara organizing juga sebenarnya ya. Tetapi itu adalah unit terkecilnya. Cuman kalau di dalam soal ujian kompetensi, kalau ada option jawaban yang memang tertera ini option 4 option, karena itu kan yang familiar ya, artinya yang baku, yang ada dalam fungsi-fungsi manajemen, mulai dari planning, organizing, actuating, dan controlling. Usahakan option jawaban kalian itu tidak jauh dari 4 option jawaban ini. Ingat itu ya. Kenapa? Karena ini yang baku. Adapun misalnya penjabaran terkait dengan staffing, commanding, itu adalah penjabarannya saja dari 4 fungsi manajemen ini. Tapi saran saya, penulis soal itu pegangannya adalah panduan dan standar. Standarnya 4 ini yang diingat. Planning, organizing, actuating, dan controlling. Usahakan kalian memilih 4 option jawaban ini, bukan yang lain. Nah, sisa dijabarkan kalau misalnya ada staffing, ada apalagi commanding atau pengarahan, itu kan kata lain daripada actuating. Tetapi usahakan arah jawaban kalian adalah pada yang baku. Itu tips juga. Nah, kita lihat kalau kalau pengarahan itu kan kata lain daripada mengarahkan atau memberikan actuating atas tugas yang telah dilaksanakan, yang direncanakan, kira-kira perlu apa supaya bisa sesuai dengan track on the way ya, atau track OI-nya, atau sesuai dengan jalurnya. Kalau dia tidak sesuai, apa yang mesti dilakukan? Mungkin daftar checklist ya. Kalau kalian melakukan dinas di keperawatan, atau melakukan asuransi keperawatan, kalian punya target pencapaian. Nah, itu bagian daripada pengarahan. Dalam target pencapaian tadi, kalian melakukan apa saja? Oh, saya punya target hari ini akan melakukan kebutuhan oksigenasi, memasang oksigen. Hari ini memasang infus, kateter. Itu kan target pencapaian. Nah, itu ya. Jadi itu bagian daripada pengarahan. Jadi kalau misalnya ada perawat yang baru OJT, on the job training, baru berapa minggu, berapa bulan, dinas, dan kemudian dia melakukan kesalahan, perlu fungsi pengarahan. Dari mana? Dari kepala ruangan kah, atau dari ketua tim? Itu ya, fungsi pengarahan atau actuating. Kemudian, fungsi planning. Planning itu perencanaan. Artinya, seorang kepala ruangan harus mampu menatap lebih jauh terkait dengan perencanaan apa. Entah itu jangka pendek, jangka menengah, ataupun jangka panjang. Seperti apa itu? Misalnya akan merencanakan jadwal dinas seluruh staf dan seluruh pegawai perawatnya selama 6 bulan ke depan. Gimana caranya? Dia akan susun bahwa si A, si B, itu dia akan dinas selama kurang lebih segini, dengan jadwal dinas pagi, siang, malam misalnya. Sehingga kalau ada si Abdul misalnya, dia mau izin untuk menikah di tanggal 21, dia sudah tahu bahwa di 21 saya dinas pagi, maka saya harusnya izin di siangnya. Itu adalah perencanaan, sudah direncanakan, merencanakan jadwal dinas, visi misi, rencana anggaran dan strategis. Kira-kira visi kita untuk ke depan itu buat apa? Ruangan ini menjadi ruangan percontohan di antara ruangan-ruangan yang lain. Itu juga adalah perencanaan. Jadi merencanakan goals kita, tujuan kita. Itu adalah bagian daripada perencanaan. Oke, saya kira di soal ini sangat mudah. Ingat, ada 1 atau 2 soalnya yang akan masuk di ujian kompetensi dan akan kalian hadapi. Oke, soal saya pun sudah saya jelaskan tadi, tanpa kalian sadari. Ya, kalau kalian perhatikan baik-baik, kalian akan ingat jawaban dari soal saya. Ini juga soal dari tryout. Ini soal apa ini? Pemasangan cairan ya. Perhitungan cairan, tetesan infus. Ini sangat mudah sekali. Caranya itu, kalian gunakan rumus yang cepat. Kalau rumus yang lama kan, kalian bisa juga cari.
Gimana rumusnya? Jumlah cairan yang akan diberikan, kalian bisa catat, jumlah cairan yang akan diberikan dikali faktor tetes dibagi 60 kali 24. Nah, gitu caranya ya. Jadi, jumlah cairan yang akan diberikan dikali faktor tetes dibagi 60 kali 24, waktu yang akan digunakan. Nah, coba dicari berapa hasilnya. Jumlah cairannya 1.500. Ayo, saya mau tantang siapa yang paling cepat cari. 1.500 dikali, gunakan rumus ini, dikali 20 faktor tetesnya, dibagi 24 dikali, 60 dikali 24 jam. Di sini tertulis 24 jam, berarti 60 kali 24. Berapa hasilnya? Gunakan kalkulator handphone. 1 menit dari sekarang. 1 menit dari sekarang. Berapa hasil ininya? Hasil mentahnya. Kalau 1.500 dikali 20 berapa hasil? Saya tidak jawab jawaban akhirnya. Jawaban perkalian dari 1.500 kali 20 dibagi 60 kali 24. Berapa hasilnya? Ya, 20,8. 283 ya, oke. 20,83. Very good. Ada yang dapat 25 ya? Gunakan rumus tadi dulu ya, supaya kalian belajar. Maksudnya kalian belajar dari rumus yang baku. Rumus yang sesuai itu adalah jumlah cairan, sambil kalian catat, jumlah cairan yang akan diberikan dikali faktor tetes. Faktor tetes 20. Nah, ini yang benar ini, Asmia ya. Oke, 30, berarti hasilnya 30.000 ya, karena 2 kali 1.500. Very good. Dibagi dengan 24 60 kali 24, hasilnya 1440. Berarti sama dengan 20,8 ya. 20,8. Oke, 20,8. Oke. Berarti dibulatkan menjadi 21 tetes per menit. Sebenarnya kalaupun ada jawaban 20,8, maka itu yang kalian pilih. Tetapi karena di option jawabannya yang paling mendekati itu adalah 21, maka yang kalian pilih adalah 21 tetes per menit. Itu cara yang pertama. Sekarang cara yang paling cepatnya. Bagaimana? Jumlah cairan yang akan diberikan dibagi 500 dikali 7, oke, dikali waktu 24, dikali 24, dibagi waktu yang akan digunakan. Berarti jumlah cairannya di sini adalah 1.500, dibagi 500, berarti hasilnya 3. 3 kali 7, 21. Kali 24 bagi waktu yang akan digunakan. Di sini 24 jam di dalam soal. Berarti 24 per 24. Maka hasilnya adalah 20, tetap 21. Karena 21 dikali 1 tetap 21 tetes per menit. Oke, saya rasa soal ini akan sangat mudah untuk kalian jawab. Soal seperti ini ada satu soal terkait dengan perhitungan cairan infus. Kadang ada di dalam soal, kadang juga tidak ada, tidak muncul. Ada kadang di sesi 1, ada di sesi 2. Itu bergantung kepada kesempatan dan rezeki kita masing-masing dapat soal itu apa tidak. Karena soal yang ada di bawah soal itu di random. Si A dan si B tidak mendapatkan soal yang sama. Sistemnya sistem robotik ya, jadi random, tempat duduk 1, 2, 3 seperti itu, di belakang lagi diatur 1, 2, 6, 7, 8. Jadi dia berputar itu ya. Oke, maka soal ini kita sudah jawab tadi, maka base answer-nya adalah kayak gini caranya tadi ya. Jumlah cairan, kenapa saya nggak langsung jawab di sini? Dikali, dibagi tadi ya. Oke, dibagi jumlah cairan. Oke, dikali kali 7 kali 24. Ini bagi juga. Oke. Ini 500.
Kalau ini bagi waktu yang akan digunakan. Waktu yang akan digunakan di sini 24 ya. Nah, bisa kan kalian bayangkan jumlah cairannya berarti ini sama dengan jumlah cairan 1.500 bagi 500 kali 7. Itu saja sih jawabannya, kali 1. Sama dengan 21 tetes per menit. Oke, very good. Maka best answer pada kasus ini adalah delta. Oke, kita lanjut ke soal nomor 3. Ya, ini lagi. Nah, silakan kalian jawab soal nomor 3. Kira-kira di soal nomor 3 ini kalian akan menjawab mana soal yang akan kalian buang duluan. Silakan. Mana soal yang akan kalian buang duluan? Silakan dijawab langsung. Oke, lebih cepat, jangan terlalu lama. 1, 2, 3, 4, 1, Tami. 5, 6, 7, 8. A kalian buang ya. Oke, A kalian buang. Baik, saya buang A. Kemudian yang mana lagi mau dibuang? Setelah A dibuang, yang mana lagi kalian akan buang? Kenapa kalian membuang fungsional? Ada yang tahu alasannya? Kenapa fungsional dibuang? Oke. Setelah A dibuang, E dibuang ya. Oke, E dibuang. Setelah A dibuang, E dibuang, yang mana lagi kalian akan buang? Fungsional memiliki tugas masing-masing. Baik. Setelah A dan E dibuang, yang mana lagi dibuang? D dibuang. Oke, D dibuang. Baik. Antara A, D, dan E sudah kalian buang. Maka tersisa B dan C. Nah, antara B dengan C, yang mana kalian buang? Ini menarik ini. Ayo. Antara B dengan C, mana best answer yang kalian pilih? Oke, saya ganti pertanyaannya. Antara B dengan C, mana best answer yang kalian pilih? Bravo. Bravo, 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 bravo. Wah, bravo. Modular. Ada yang tahu modular itu yang bagaimana? Ada yang tahu modular itu yang bagaimana? Kita jawab sama-sama ini. Kalian memilih modular ya. Nah, modular itu apa? Oke, ada yang jawab di sini. Gabungan tim dan primer. Tim dan primer. Nah, sekarang kita jawab yang tim yang bagaimana? Tim yang bagaimana itu? Yang tim. Ayo bantu saya, yang tim itu yang bagaimana kalian bilang mau gabungkan tim dengan ini? Yang bagaimana tim? Yang tim. Oke, modular kalian tahu. Yang tim. Tim terdapat pelaksana dan ketua tim. Ya, oke, bisa juga. Ada Katim dan perawat pelaksana. Ini kita jawab ini sedetail-detailnya ya. Kemudian primer, yang gimana itu primer? Primer. Yang bagaimana primer? Oke, tim itu dipimpin oleh ketua tim. Iyalah, masa dipimpin oleh ketua kasus? Tim ada pemimpin, perawat pelaksana. Yang fungsional tidak ada pemimpin, yang ada pemimpin. Mengelola bertanggung jawab satu pasien. Oh ya, oke. Satu pasien dalam 24 jam. Oke. Terus. Gimana yang kasus ini? Menurut kalian? Ya, primer bertanggung jawab dari pasien masuk sampai pulang. Oke, saya tambahkan. Perawat bertanggung jawab dari masuk sampai pulang. Oke. Sekarang apa nih?
Kasus. Kasus kalian bagaimana kalau kasus? Kasus itu yang bagaimana? Fungsional yang bagaimana? Nah, ini saya kasih clue-nya. Satu perawat, satu pasien. Nah, kalau apa itu? Apa yang satu Kasus. perawat, satu pasien? Kasus. Oke, kasus satu perawat, satu pasien. Apa bedanya ini dengan primer? Fungsional. Sesuai keahlian perawat. Oke. Sesuai kalian perawat. Ini menarik ini. Sesuai dengan kemampuan kalian berpikir. Selama ini kalian paham itu sejauh mana? Sesuai keahlian perawat. Dan bagian kalian paling ramai ini obrolannya. Baik. Baik, saya sudah memiliki tugas masing-masing. Apa ini? Memiliki tugas masing-masing itu apa? Fungsional. Fungsional. Oke. Memiliki tugas masing-masing. Ini oke. Lagi yang kalian mau tambahkan? Cukup? Nah, baik, kita bahas sama-sama. Kita bahas sama-sama ya. Jadi pertanyaan ini adalah model asuhan keperawatan yang cocok. Oke, saya boldkan, saya tebalkan. Model asuhan keperawatan yang cocok. Ini namanya dia bagian daripada MAKP atau manajemen asuhan keperawatan profesional atau manajemen MPKP ya, bisa. Jadi kita akan berbicara tentang apa? Kita akan berbicara tentang apakah dia menggunakan keperawatan tim, apakah dia menggunakan keperawatan fungsional, apakah dia menggunakan keperawatan primer, kasus, modular, atau apa? Nah, dari mana cara kita menjawabnya? Kita akan melihatnya dari kasus. Ingat, tidak boleh berandai-andai. Kita harus melihat pada kasus yang ada. Di mana clue-nya? Terdapat 18 perawat pelaksana dan 1 kepala ruangan. Kalau ada 18 orang perawat dalam satu ruang rawat dan ada 1 kepala ruangan, berarti menjadi 19 perawat. Ada 19 perawat. Kalau ada 19 perawat, kira-kira menurut kalian ini model apa yang memenuhi? Atau model apa yang tidak sesuai dengan 19 perawat? Menurut kalian, apakah 19 perawat ini banyak apa tidak? Apa sedikit? Nah, kita anggap bahwa 19 perawat ini banyak. Oke? Kalau dengan jumlah perawat yang cukup banyak ini, kira-kira dari seluruh option jawaban yang ada, kita tidak boleh berandai-andai. Kita masukkan dalam strategi langsung. Dengan 19 perawat ini, kira-kira dari semua model yang dicantumkan di dalam option jawaban, model yang mana yang akan kita buang duluan karena dianggap tidak sesuai? Pasti adalah fungsional. Iya kan? Fungsional itu biasanya difungsikan pada tugas atau wewenang atau keahlian atau skill tertentu. Itu namanya fungsional. Oke? Nah, berarti option jawaban fungsional kita buang. Oke, saya siapa ini yang Alamsyah, tolong nonaktifkan dulu kameranya. Suaranya ya. Nah, selanjutnya kita buang lagi yang kasus. Tahu tidak kasus itu yang bagaimana? Kenapa saya bilang kasus? Kasus itu yang bagaimana? Karena kalau dibilang kasus berarti sifatnya itu kasuistik. Ada waktu-waktu tertentu atau ada dalam sementara waktu. Misalnya kemarin, contoh yang paling konkret, COVID, kasus COVID. Kasus COVID itu berarti kasuistik namanya. Artinya, tidak semua perawat memiliki kemampuan dan keahlian untuk merawat pasien yang COVID. Kenapa? Karena harus diberikan pelatihan sertifikasi khusus atau minimal dia paham bagaimana menggunakan APD yang level up-nya itu. Baju
baju COVID itu, dan seterusnya. Kalau dia tidak paham, maka dia tidak bisa untuk merawat pasien itu. Itu namanya kasuistik. Tidak semua bisa digolongkan untuk merawat pasien COVID. Nah, itu ya. Kasus malaria atau kasus apa, intinya ada wabah tertentu yang bisa dijadikan sebagai kasus. Model itulah yang diterapkan, model kasus. Ini tidak digambarkan di dalam kasus, kita hapus. Oke. Sekarang, primer. Kenapa primer dihapus? Saya jawab. Primer itu membutuhkan perawat yang standby 24 jam. Bukan berarti dia dinas dari pagi sampai 24 jam, tidak pernah non-stop, tidak. Tetapi perawatan yang dilakukan kepada pasien itu adalah kontinu selama 24 jam, tidak terputus. Saya kira di ruangan lain juga begitu, tidak terputus. Iya, tetapi kalau di ruang perawatan yang intensif, ICU, ICCU, itu adalah membutuhkan perawat primer. Primary atau keperawatan primer. Kenapa? Karena perawatannya di situ betul-betul secara masif, secara kontinu, dan tidak boleh terputus. Mulai dia dikasih mandi, dikasih waslap, semua dikasih makan, dipantau sirin pumpnya, kemudian dipantau urin outputnya, dipantau apanya lagi, semuanya. Itu namanya perawat primer. Primary. Nah, itu tidak tergambar di dalam kasus. Maka kita hapus option jawaban Charlie. Dan dia di option jawaban biasanya clue-nya itu adalah perawat memberikan perawatan atau memberikan pelayanan selama 24 jam. Oke, itu satu. Biasanya juga begini. Perawat itu berada di ruangan ICU. Dan yang cocok diberikan di ruangan-ruangan ICU, kalian bisa pilih option jawaban perawat primer atau keperawatan primer. Nah, itu ya salah satu clue saja. Tetapi lebih cocoknya adalah lihat di datanya. Kalau di datanya itu betul-betul kelihatan bahwa perawat primer ini melakukan perawatan selama 24 jam kepada pasien seperti yang kalian jelaskan ini, bahwa primer itu satu pasien dalam 24 jam, bertanggung jawab dari masuk sampai pulang, itu betul sekali. Kalau itu ada di dalam kasus, maka kalian bisa jawab seperti itu, bahwa ini adalah perawat primer. Nah, sekarang tersisa option jawaban B, modular, dan tim. Kalau begitu, antara modular dan tim, mana best answer? Nah, ternyata best answer dari kasus ini adalah keperawatan tim. Ya. Kenapa keperawatan tim bukan modular? Oke, ini adalah keperawatan tim. Ini best answer-nya ya. Jadi best answer pada kasus ini adalah keperawatan tim. Nah, modular memang adalah gabungan daripada primer dan tim. Kenapa saya katakan tim? Perawat yang berjumlah 19 orang ini cukup banyak. Dan dia diberikan clue bahwa ada yang mengepalai. Nah, kita tidak boleh berandai-andai. Ada yang mengepalai satu orang adalah kepala ruangan, yaitu satu orang. Artinya, di bawah daripada kepala ruangan ini ada ketua tim. Pada 18 orang yang lain yang tersisa. Ini kan ditambahkan satu jadi 19. 18 yang tersisa, kalau dibagi, ini akan rata. Dibagi pasti akan rata. Bahwa akan tersisa 9. Ada 9 di tim A, ada 9 di tim B. Itu caranya ini, membaca soal ini. Nah, ini kan, jenjang pendidikan lama kerja serta keahlian perawat ruangan tersebut bervariasi. Ini salah satu clue-nya. Bahwa perawat dalam ruangan itu bervariasi. Maksud daripada bervariasi adalah tidak terdominasi pada satu perawat yang punya keahlian tertentu saja. Tidak. Atau kalau keahlian tadi kan lebih kepada fungsional. Kalau yang perawatan luka toh itu saja yang dia lakukan. Padahal tidak seperti itu. Itu namanya fungsional. Tetapi kalau dia bervariasi, ada perawat pelaksana atau associate nurse, ada primary nurse, dan tergabung secara keseluruhan. Ada yang punya pengalaman kerja yang lama, ini kan pengalaman kerja yang lama, jenjang pendidikan yang berbeda-beda. Ada D3, ada NIAS. Ani, mohon dinonaktifkan dulu mic. Kenapa putih? Kalau Ibu Ani. Duh, kalau kalian nggak perhatikan, kalian out saja dari grup ya. Mengganggu yang lain. Nah, dan mengganggu fokus saya. Oke.
Bervariasi ya, ada yang D3, ada yang S1. Artinya punya variasi. Ini yang saya bilang tadi. Itu adalah model tim. Artinya tim itu punya struktur. Tim A, tim B. Ada tim C kadangkala kalau semakin luas itu jangkauan ruangan, itu semakin luas juga dalam struktur. Bisa sampai A, B, C. Nah, rata-rata kelihatan sekali kalau di ruangan itu A dan B, tim A dan tim B. Tim A bertanggung jawab kepada beberapa pasien yang ada di ruangan-ruangan A. Tim B bertanggung jawab kepada beberapa perawat yang ada di ruangan-ruangan B. Gitu analoginya. Karena terbagi antara dua bagian A dengan B. Pertanyaannya, bisa nggak itu si A, perawat A, merawat pasien yang di B? Bisa dalam kondisi eksidental. Artinya, yang tidak diduga-duga, dan mungkin perawat di ruangan B lagi tidak standby, yang ada hanya perawat A, maka dia tetap bisa merawat perawat di B. Tanggung jawab pasien yang ada di ruangan B. Tetapi secara hierarki dalam tanggung jawab dan tugas pokoknya atau job description-nya tetap harus di bagian A. Karena yang bertanggung jawab penuh adalah A, dan yang bertanggung jawab penuh ke B adalah tim B. Begitulah hierarkinya. Kepada siapa nanti dilaporkan? Perawat pelaksana akan melaporkan kepada ketua tim, perawat pelaksana di B akan melaporkan ke ketua tim B. Ketua tim A dan ketua tim B bertanggung jawab penuh kepada ketua atau kepala ruangan yang ada di ruangan tersebut. Itulah yang disebut dengan model tim. Inilah alasannya kenapa dia butuh perawat yang banyak. Itu hanya ada di tim. Clue-nya lain yang bisa disebutkan oleh penulis soal di dalam soal saya adalah dibagi pada beberapa kelompok, dibagi pada beberapa grup. Kalau sudah ada clue seperti itu, kalian tidak boleh berlama-lama, jawab saja keperawatan tim dan langkahi soal itu. Anda akan. Oke, tuntas di soal ini. Kita lanjut ke soal nomor 4. Soal nomor 4 ini apa ini? Terkait dengan soal jiwa ini. Nah, kalian juga sudah jawab soal ini nomor 4. Saya kurang tahu kalau di CBT Rookie ini muncul di soal berapa, tapi ada soal ini. Kalian mungkin ingat-ingat, pasti ada soal ini. Coba Iya, kita lihat. ada, Pak. Ada ya? Ada. Karena memang saya tahu bahwa ini ada. Saya tidak bohong karena saya ambil langsung dari CBT. Karena ini yang kalian sering japri terkait dengan pembahasan. Baik. Yang dia tanyakan adalah terapi aktivitas kelompok atau dalam ilmu jiwa disebutnya TAK. Ya itu bahasa. Ibu Nurmianti bahasa apa itu? Tolong dinonaktifkan dulu mic-nya ya. Oke. Yang lain aktifkan dulu mic-nya. Yang baru bergabung aktifkan mic-nya, tertib, tenang karena waktu kita sangat terbatas. Kesempatan bertemu dengan saya bukan saya sombong, sangat spesial dan hebat. Selfie. Oke, baik. Tertib dong. Siapa sih yang bisa saya jadikan host ini? Siapa ini? Tolong cepat ya, siapa yang saya bisa jadikan host biar tidak terganggu. Kalian yang mematikan ininya mic. Ada? Siapa namanya? Sebut namanya di langsing. Oke, kita lanjut ya. TAK sosialisasi jangan dulu dijawab Wahyuni. Saya belum nyuruh untuk menjawab. Nah, TAK yang ditanyakan itu terapi aktivitas kelompok. Dalam keperawatan jiwa ada beberapa hal yang bisa diusahakan untuk menyembuhkan pasien. Salah satunya adalah terapi aktivitas kelompok. Ada lagi yang lain, nursing treatment yang lain banyak. Terapi olahraga, terapi macam-macam ya. Terapi bakat, minat dan bakat, ada juga terapi senam, banyak sekali. Semua tujuannya sama, yaitu untuk meningkatkan kemampuan dari sisi verbal, dari sisi kognitif, pengetahuan dari semua pasien yang ada dirawat di rumah sakit jiwa.
Tetapi yang paling biasa kita ingat adalah TAK, terapi aktivitas kelompok. Nah, kalau dilihat dari kasus ini, yang ditanyakan itu adalah jenis TAK yang sesuai. Jenis TAK yang sesuai. Sekarang kita cari data fokusnya, DF-nya. Kalau di pola Siokal Rupi kita tanya, DF-nya yang mana? Mudah sekali, data fokusnya ini. Ya. Saat diajak bicara kontak mata kurang, nah ini kita ambil ini. Ya, sering menyendiri sampai kepada tertawa kontak mata yang kurang. Ini saya coba bolkan ya. Tertawa sendiri saya tidak membolkannya, saya anggap itu netral ya. Kenapa saya anggap netral? Saya kasih dia warna hijau. Netral itu maksudnya dia bisa muncul di kasus halusinasi, dia bisa muncul di kasus waham, dia bisa muncul di kasus perilaku kekerasan, dia bisa muncul di kasus isolasi sosial, itu bisa. Ya, saya kasih netral maksudnya. Artinya tidak terlalu khas, tetapi mendukung data fokus. Kondisi pasien saat ini kooperatif, orientasi realita baik, namun diajak, nah ini, mau diajak komunikasi walaupun singkat, pasien, nah belum berkomunikasi, belum bisa berkomunikasi baik dengan orang lain. Nah ini, semua yang saya bolkan, saya hitamkan di situ adalah data fokus. Kalian memilih selain data itu, berarti kalian akan terkecoh. Begitulah prinsip dalam ujian kompetensi. Kenapa? Karena sudah jelas, dalam satu kasus, ini kan kasus namanya, ini yang saya coba blok, ini adalah kasus. Sedangkan ini adalah pertanyaan soal. Dan ini adalah option jawaban. Makanya ada 3 bagian dalam soal ujian kompetensi. Ada kasusnya, ada pertanyaan soal, dan ada option jawaban. Nah, sekarang kita lihat, apa data fokusnya? Ini yang saya bolkan. Yang saya tebalkan warna hitam itulah data fokus. Sering menyendiri, saat diajak bicara kontak mata kurang. Jadi kalau dia menatap ke bawah terus, itu namanya kontak mata yang kurang. Tatapan mata satu arah, itu bisa. Kemudian apa lagi? Pasien belum bisa berkomunikasi dengan orang lain. Belum bisa berkomunikasi dengan orang lain, itu salah satu indikasi daripada masalah isolasi sosial. Jadi salah satu strategi, biar kalian bisa tahu apa TAK yang sesuai, maka apa strateginya, apa jurusnya yang ada di buku Panda itu? Pahami masalahnya. Apa masalah keperawatannya? Isolasi sosial. Kalau Anda memahami masalah keperawatannya halusinasi, Anda akan salah memilih TAK. Itu simpelnya, itu polanya. Jadi kalau yang saya blok semua ini, kalian pahami apa masalahnya, maka tentu saja kalian akan tahu apa best answer yang akan kalian pilih, yang sesuai dengan masalahnya. Nah, sekarang coba kalian tentukan apa masalahnya. Saya kasihkan jawabannya. Masalahnya bukan halusinasi, masalahnya bukan perilaku kekerasan, masalahnya adalah isolasi sosial. Apa datanya? Hanya kita nggak boleh berandai-andai. Apa datanya? Ini, sering menyendiri. Saat diajak bicara kontak mata kurang. Ini kita umpamakan bahwa kontak mata kurang ini, entah itu dia sering menatap hanya ke bawah, atau tatapan mata satu arah ke kanan atau ke kiri, atau ke bawah juga. Itu ya, itu intinya dia tidak memberikan kontak mata dengan lawan bicaranya. Kemudian, pasien belum bisa berkomunikasi dengan baik dengan pasien yang lain. Artinya dia memang tertutup, introvert, dan tidak membuka diri. Itu yang disebut dengan isolasi sosial. Kalau kalian sering dengar isolasi COVID, itu ditempatkan pada satu ruangan untuk dia dikarantina dan dibiarkan di situ ruangan itu dan tidak boleh keluar-keluar dulu. Tetapi kalau isolasi sosial, sosialnya yang bermasalah, yang dia dibatasi oleh apa? Oleh komunikasi, oleh interaksi, oleh pergaulan, oleh hubungan antara sesama, dan lain-lainnya. Itulah yang disebut dengan isolasi sosial. Oke ya. Jadi yang benar di sini adalah yang menjawab TAK. Ini saya kaitkan lagi. Masalahnya adalah isolasi sosial. Kita tentukan dulu. Masalahnya ini adalah isolasi sosial. Oke. Masalahnya adalah isolasi sosial. Isolasi sosial. Itu masalahnya. Kalian paham ini. Ini akan sangat mudah dan tidak akan pernah kalian lupakan. Mudah kalian pahami. Nah, ini jawabannya adalah isolasi sosial. Masalah, oke. Ini jawabannya. Saya
Berikan warna biru. Sekarang, kalian sudah tahu apa masalahnya. Berikutnya, tentukan tindakannya apa. Ada yang bisa bantu saya di kolom komentar? Yuk, cepat-cepat. Apa tindakannya? Kalau saya tanya, dan saya ganti pertanyaannya. Bukan TAK, tapi saya ganti pertanyaannya menjadi, apakah tindakan keperawatan yang sesuai? Apa? Silakan kalian jawab di kolom komentar. Ayo, percepat. 1, 2, 3. Kalian paham tidak yang saya jelaskan ini? Coba. Mengajarkan interaksi. Ada lagi. Saya tidak butuh kalian tuliskan SP apa. Saya butuh kalian beritahu ke saya tindakannya kalau ada kasus seperti ini kita mau ngapain. Melatih berinteraksi. Apalagi. Ini kan kalian harus tahu polanya. Biar kalian paham. Apalagi? Jiwa itu paling mudah soalnya. Ya, paling mudah. Kalian pahami polanya. Berkenalan. Very good. Ada lagi? Bantu pasien untuk berkenalan. Very good. Melatih berkomunikasi dengan pasien lain. Oke. Baik. Sebelum ke pasien lain, ya Nurul, jangan ke pasien lain dulu. Ke perawat. Perawat dengan pasien. Baru pasien dengan pasien 1. Pasien 2. Pasien 3. Itulah yang disebut dengan nih, kalian saya jawab. Bersosialisasi secara bertahap. Dengan satu orang, 2 orang, dan seterusnya. Oke. Ini jawabannya. Nih. Dengan 1 orang, 2 orang, dan seterusnya. Oke, itu jawabannya. Latih bersosialisasi dengan teman lain. Belum. Harusnya bertahap ya. Jangan langsung ke temannya, ke perawat dulu. Itu yang dilatihkan. Jangan kalian carry dulu. Ke perawat dulu, baru kemudian perawat ini ke 1 orang kan? Bisa kita analogikan seperti itu. Kemudian ke pasien lain, ke 2 orang, ke 3 orang, dan seterusnya. Semakin banyak, semakin baik. Intinya dia tidak hanya berkenalan nama, siapa nama kamu, tetapi dia mampu kemudian memberikan secara feel-nya berkenalan itu bagaimana. Dan dia akan merekam bahwa itu tadi namanya ini orangnya baik. Orangnya, bukan baiknya. Orangnya tadi dia kelihatan seperti ini. Itu namanya mendeskripsikan perasaan dia saat dia berkenalan. Dengan 1 orang, 2 orang, dan seterusnya. Sekarang, bukan ini yang ditanyakan ternyata. Yang ditanyakan adalah apa TAK yang sesuainya. Nah, TAK yang sesuai kalau kita lihat bukan penyaluran energi, kita hapus ini. Kenapa dia bukan penyaluran energi? Karena tidak dibahas di dalam kasus tentang PK. Kalau ini cocoknya dengan perilaku kekerasan. Luar biasa ini penjelasannya ya. Kalau kalian salah lagi ini keterlaluan batu itu pikiran kalian. Terbelenggu dengan asmara dan cinta dan mantan. Stimulasi persepsi bisa halusinasi. Oke, ini lagi. Saya hapus semua nih. Bisa juga halusinasi. Kalau kalian tidak paham lagi, ini keterlaluan. Realita ini kepada pasien-pasien seperti waham, bisa. Oke. Maksud saya, ini kan kalian sudah tahu, kalau nanti yang muncul yang seperti ini model kasusnya, kalian sudah tahu. Bahwa kalau dia di kasusnya ini adalah isolasi sosial, maka yang kalian pilih adalah TAK sosialisasi. Ini yang benar. Oke. Inilah best answer yang kita harus pilih. Kenapa? Karena memang di atas sini yang kita ingin tonjolkan dan kita penuhi kriteria hasil kita adalah pasien itu mampu berinteraksi dan bersosialisasi dengan orang lain secara bertahap. Dengan 1 orang, 2 orang, 3 orang, dan seterusnya. Itu adalah TAK sosialisasi. Makanya best answer pada pilihan nomor 4 adalah E, yaitu TAK sosialisasi. Waham itu yang bagaimana? Misalnya, pasien itu mempunyai karakter seperti apa? Merasa dirinya artis. Ini pasti akan dituliskan di dalam soal ini.
Ini saya akan ganti. Merasa dirinya artis, merasa dirinya pejabat. Saya akan tuliskan di dalam kasus. Ya, saya akan tuliskan dalam kasus ini. Seandainya saya ganti lagi. Kemudian apa lagi? Saya akan coba bilang bahwa pasien ini selain dilatih, pasien ini bertujuan untuk diikutsertakan dalam TAK adalah untuk satu, membantu pasien melakukan mengenal orang, waktu, dan tempat. Nah, itu adalah karakter daripada TAK orientasi realita. Jadi kalau ada pasien waham, dia katakan bahwa saya pejabat, dan kalian perawat kemudian mengiyakan, pejabat di mana, Pak? Terus Bapak di mana lagi bertugas dulu-dulu? Karena hanya untuk menghibur diri kalian, maka kalian melakukan malpraktek. Karena harusnya yang kita lakukan adalah orientasi realita. Maksudnya kita berada di tengah-tengah. Kita tidak mengiyakan wahamnya, juga tidak menuruti wahamnya kan, tetapi juga kita tidak melawannya. Kenapa kalau kita melawannya mungkin tidak ada lagi data pengkajian yang kita dapatkan karena dia juga tidak suka dilawan. Itulah karakter orang waham. Dia maunya pokoknya dia dan dia ya. Dia enter. Nah, makanya apa yang harus kita lakukan? Kita harus berada di tengah-tengah dengan apa? Dengan membantu orientasi realita, waktu, tempat, dan orang. Itulah yang ada pada waham. Nah, seperti itu. Itu namanya TAK orientasi realita. Tetapi di base answer di kasus ini setelah kita bedah, selain yang saya tebalkan itu adalah pengecohnya. Itu adalah pengecoh soal. Kayak begini, ini pengecoh ini. Sengaja ditonjolkan di sini. Orientasi realita pasien baik, dan seterusnya. Biar kalian terfikir, di mindset kalian, ada orientasi realita, oh mungkin ini waham, oh mungkin inilah orientasi realita. Jadi pikirkan itu untuk kalian tidak terjebak. Pahami data fokusnya sebaik-baik itu. Maka yang kompeten adalah yang menjawab TAK sosialisasi untuk fase awalnya ya. Next, soal nomor 5. Saya kurang tahu. Ini soal apa ini? Soal maternitas. Silakan kalian lihat di kasus ini kira-kira yang mana yang akan kita buang duluan. Silakan. Yang mana yang akan kita buang duluan? Dibuang. Ya. Yang mana lagi yang akan kita buang, guys? Yang mana yang akan kita buang? Menurut kalian? Ya. Oke, ada lagi yang kita buang yang mana? C, Charlie, multipara. Oke, kita hapus, kita buang. Usia kita buang. Oke, kita buang. Ini semua kalian sudah buang. Kita kasih dia warna merah atau sebagai pengecoh. Dalam setiap soal, ingat, selalu ada pengecohnya dan ada data fokusnya. Data fokus itu istilah saya saja, tetapi ingat bahwa setiap kasus itu ada pengecohnya dan ada data fokusnya. Ya. Nah, ingat, tersisa jawaban A dan B. Mana yang akan kalian jawab? Mana base answer yang kalian akan pilih? Oke, bravo, luar biasa. Mungkin ini kalian benar semua kayaknya di tryout-nya ini ya. Ini yang kalian jawab itu adalah bravo. Memang betul jawabannya ini adalah bravo ya. Kenapa B? Kita ingat saja apa data fokus pada kasus ini. Sesimpel itu sih memahami kasus ini ya. Data fokus pada kasus ini, kita lihat pasien ini memang pasien maternitas, tetapi arah pertanyaannya lebih kepada KMB juga ya arahnya. Ini pasien maternitas, pasien anak, harusnya seorang perempuan ini. Perempuan ya. Usia 30 tahun dengan G4 P2A1. Jadi untuk kehamilan yang keempat, kemudian partus 2 kali, kemudian A 1 kali, aborsi 1 kali, hamil 28 minggu. Pada saat pemeriksaan rutin didapatkan tekanan darah meningkat. Nah, ini datanya sudah ini kita dapat. Tekanan darah meningkat, data pasien. Oke, ini adalah akibat ya, akibat. Dah, berarti ini adalah pasien apa? Pasien dengan hipertensi. Dah, itu aja. Dari data ini kita bisa baca bahwa pasien ini adalah pasien hipertensi. Ini simpel, kita langkahi.
Maka best answer-nya adalah hipertensi. Next, soal nomor 6. Silakan dicari data fokusnya. Oke, silakan cari data fokusnya. Berarti saingan. Itu yang kalian ikut, itu kalian hanya ikut toh saja, kalian tidak paham lah ini penjelasan. Padahal ini tidak bakalan kalian dapatkan dimanapun. Saya jamin, di Indonesia nggak ada penjelasan sedetail ini. Karena yang memahami ini hanya penulis soal. Apa data fokus, apa pengecohnya, dan seterusnya. Jadi tolong manfaatkan kesempatan sebaik-baiknya. Ya. Coba kita lihat, di mana yang jawaban yang akan kalian buang duluan. Oke. Silakan dituliskan di kolom komentar jawaban yang akan kalian buang duluan. Silakan. E ya, cara memegang spuit insulin. Kenapa E dihapus? E dihapus karena dalam option jawab, dalam data fokus, coba kalian. Jadi cara menjawab itu begitu. Apa data fokusnya? Coba kita tentukan dulu data fokus. Ini ya, perawat akan menjelaskan cara pembelian insulin Kepada orang tua. Itu kan? Itu data fokusnya. Berarti hal pertama kali yang harus didiskusikan dengan pasien, ingat, harus didiskusikan dengan pasien. Dibakar, Mama. Di teras aja, Aku dibakar. Di teras aja, Aku dibakar, Mama. Lagi bicara anaknya, tolong matikan dulu mikrofonnya, Duh. Manakah hal pertama kali yang harus didiskusikan dengan pasien? Coba kalian lihat. Apakah memegang spuit dengan insulin? Tidak. Itu tidak baik. Itu tidak benar didiskusikan kepada pasien. Terlebih dia nanti yang akan disuntik. Jadi ini kita hapus. Cara pemberian obat yang benar, ini juga tidak relevan untuk kita diskusikan. Ini juga kita hapus. Cara rotasi penyuntikan, lebih-lebih ini ya, ini juga tidak relevan. Menghitung dosis obat, ini juga tidak relevan untuk didiskusikan dengan pasien. Jadi data fokusnya selain daripada ini, pemberian insulin, ya ini yang harus didiskusikan dengan pasien. Jadi logika berpikir kita, tidak mungkin dong saya mendiskusikan dosis obat kepada pasien. Boleh kalau dia bertanya. Kemudian apalagi, rotasi penyuntikan ini 90 derajat, ini 45 derajat, ini 15 derajat, itu juga tidak seperti itu. Karena pasien tidak mempelajari itu, dan kalaupun dia bertanya hanya sebatas pengetahuan toh saja. Ya. Jadi yang benar di sini adalah prinsip aseptik. Ya. Kenapa? Karena dia harus diperhatikan kira-kira obat ini aman masuk kepada pasien itu, prinsip aseptiknya seperti ini. Ya. Jadi yang kompeten di sini adalah yang menjawab alfa. Oke. Next, soal nomor 7. Ini soal manajemen lagi ya. Nah, kalian jawab apa tadi dengan soal nomor 7 ini? Silakan dilihat dan dibaca. Kira-kira menurut kalian, apa data fokus pada kasus ini? Ayo, apa data fokus pada kasus ini? Silakan langsung di kolom komentar ya. Kita baca pertanyaannya ini adalah tindakan yang tepat untuk menangani status. Ini namanya adalah strategi manajemen konflik. Ini artinya ada konflik di ruangan dan harus diselesaikan. Ini tindakan yang tepat. Oke. Sekarang lihat apa data fokus pada kasusnya. Lihat apa data fokusnya, ya. Apa data fokus pada kasus? Jangan hafal jawaban. Data fokus yang kalian harus tahu dan apa arah yang diinginkan oleh penulis soal. Data fokusnya ini coba kalian lihat. Bahwa kepala bidang keperawatan ini ada kepala bidang perawatan, mau melakukan perubahan. Nah, itu kan. Perubahan itu mau sifatnya itu adalah memaksa, melakukan kebijakan tertentu, mau melakukan rotasi, mau apa dan sebagainya, itu adalah perubahan yang harus diikuti dan turuti oleh seluruh perawat yang ada. Jadi, camkan ya. Aduh, tolong itu yang siapa sih yang ribut?
Ibu Anik, tolong dari tadi loh. Saya kasih keluar saja dulu ya dari grup. Mohon maaf ya. Dari tadi saya sudah peringati. Iya, Pak. Heran fokus Keluar saya. aja. Ya, saya sudah kasih keluar. Kalian boleh loh aktifkan mic kalian. Saya tidak melarang. Aktifkan saja mic kalian. Yang penting kalian bisa mengontrol diri kalian, ya, biar tidak mengganggu fokus saya saat menjelaskan. Ada hal penting yang saya jadinya mau beritahu clue-nya, soalnya begini, jadinya saya lupa. Itu yang rugi bukan saya, kalian. Nah, ini saya beritahu ya. Jadi ini adalah manajemen konflik. Artinya kita akan menangani suatu kasus. Suatu saat di antara kalian ini ada yang jadi kepala ruangan, ada yang menjadi ketua tim, pasti. Itu adalah hal regenerasi, itu pasti akan ada. Sekarang, kalau kemudian sekarang posisi kalian adalah kepala ruangan, ketua tim, kira-kira yang akan kalian lakukan itu bagaimana kalau ada yang berubah seperti ini? Kan kalian kepala ruangan sekarang misalnya ya. Ini kita berbicaranya seperti itu. Kalian adalah kepala ruangan anak, pediatrik ini disebutkan. Dan ada instruksi dari kepala bidang keperawatan. Ada instruksi dari kepala bidang keperawatan, kepala ruangan perawatan anak, tolong terapkan desinfektan selama 15 langkah dari ruang perawatan sebelum masuk. Tidak serta-merta langsung diterima kan bawahannya. Atau tolong terapkan pemotongan honor bagi semua perawati yang terlambat. Nah, pasti ada yang protes. Ngapain ada kebijakan seperti itu? Oh iya, itu biar kita disiplin loh. Nah, saya tidak terima. Nah, inilah yang disebut tadi. Ada 1 atau 2 perawat yang tidak terima dengan kebijakan itu, dan dia berusaha untuk mempengaruhi perawat yang lain. Itu yang sering terjadi di ruangan. Bisik ke sana, bisik ke sini. Jadilah konflik. Padahal ada cara-cara yang bisa dilakukan untuk bisa meminimalisir konflik. Bukan kita menjadi bagian dari konflik itu. Ingat itu, kalian adalah penerus yang bisa jadi nanti jadi perawat pelaksana, ketua tim, bahkan kepala ruangan. Kalau kalian menjadi bawahan yang baik. Kalau kalian menjadi pimpinan yang baik. Yang apa itu? Yang mengutarakan dengan langsung. Kira-kira yang diterapkan. Ibu Anik dari itu masuk lagi dan ribut lagi. Ayo, keluarin aja. Saya pulang, saya lihat ada yang biasa. Heran saya, masuk ngapain loh itu? Baru ribut. Tadinya saya nggak bertanduk, jadi bertanduk sekarang. Pagi-pagi lagi. Banyak lagi meeting hari ini. Nah, Lucky saya jadikan ini ya, co-host saja ya. Tolong keluarkan yang ribut. Atau ketika bisa saya ya. Belum bisa. Itu tadi yang nggak ada itu, Pak ya. Oh ya, siapa yang bisa saya jadikan ini? Karena saya dua-duanya ternyata ini. Tolong langsung di ini. Masih banyak soal yang lain yang kalau kalian sudah selesai, saya meeting sebentar lagi, saya akan selesaikan ini pertemuan. Saya tadi mau memberitahukan soal saya di manajemen, nggak jadi, saya lupa. Oke, kita lanjut saja. Nah, manajemen konflik ya. Jadi ada perubahan yang dilakukan oleh kepala bidang, dan ingat di dalam satu perubahan yang ada di tatanan perawatan yang ada di rumah sakit. Kayak saya sekarang ada di rumah sakit, mengabdi di rumah sakit, maka apapun kebijakan itu harus segera disosialisasikan ke ruangan-ruangan. Kadangkala dengan ada kebijakan baru, misalnya ada perawat yang harus melapor, ada perawat yang harus melakukan fingerprint, harus melapor. Edi, tolong. Ya Allah. Habis waktu saya gara-gara itu. Harus melapor ya, jadi harus melapor dan harus disosialisasikan kepada ruangan-ruangan. Nah, kalau ada perubahan seperti itu, ingat, dalam ilmu manajemen, kita tidak menjadi bagian dari konflik, atau kita tidak ikut-ikutan bisik-bisik. Kita juga tidak ikut-ikutan menggunjing, apalagi memfitnah. Itu banyak sekali terjadi.
karena ini kejadian, makanya masukkan dalam soal. Apa yang harus kita lakukan? Upayakan sebaik mungkin kita mengupayakan perdamaian, mengupayakan ketenangan, ketentraman. Jadi walaupun kita adalah tabiatnya jahat, ingat ini ya, ini hanya tips dan trik. Walaupun saya tabiatnya nakal, jahat, saya pembangkang dan sebagainya, tapi kalau saat menjawab soal selama 3 jam nanti, tolong upayakan diri kalian adalah berpura-puralah sebagai orang atau pemimpin yang bijaksana, yang baik, yang tidak sering berkonflik. Itu saja tipsnya. Itu dalam ilmu manajemen. Jadi yang mana kita harus cari di sini? Kalau ada perubahan baru, apa yang akan dilakukan oleh kepala ruangan? Menyikapi adanya perawat-perawat yang ngeyel atau yang mempengaruhi perawat yang lain supaya dia protes. Itu gimana caranya? Apa kita merotasi ulang staf yang ada? Itu tidak mudah bergusur. Melakukan rotasi pada perawat atau memutasi ke ruangan yang lain, itu butuh proses. Maka jawaban A tidak relevan saat ini, ya, tidak relevan dan cenderung egois, tidak sedang menyelesaikan masalah. Bisa saja ke tempat yang satunya tambah masalah, bisa. Maka tidak relevan, kita anggap ini adalah pengecoh. Oke, menetapkan visi misi yang jelas, ini bisa diterapkan. Ini bisa diterapkan. Saya belum langsung kasih merah ya. Menegosiasi ulang perubahan dengan pihak manajemen. Artinya kita akan melapor ulang ke pihak manajemen bahwa ini perubahan diganti. Ini perubahan bila perlu jangan diterapkan. Itu juga cenderung melawan pimpinan. Maka sikap kita tidak seperti itu. Ya, negosiasi dibutuhkan dalam manajemen. Tetapi kalau negosiasi kemudian untuk melakukan lobby, nepotisme, membayar, sogok, itu sangat dilarang. Ini kan umpamakan bahwa kepala bidang, nggak usah diterapkan di ruangan saya. Ini kan license namanya ya, kalau di manajemen dia ngeyel, dia berusaha untuk acuh. Dia tidak mau mengikuti perubahan, itu cenderung melawan. Maka ini juga tidak benar. Kita hapus. Memberikan penghargaan bagi semua staf. Nah ini yang saya bilang tadi, memberikan penghargaan itu bukan pada saat ada konflik. Ya, tetapi sudah diumumkan jauh-jauh hari bahwa di ruangan ini ada punishment dan reward. Kalau punishment adalah memberikan pemberlakuan atau surat peringatan atau apapun kepada perawat yang tidak disiplin, perawat yang tidak melakukan tugas dengan baik. Kalau rewardnya naik umroh atau apa, prestasi apa, perawat teladan, ya silakan, itu namanya reward. Nah, apakah tergambar ini di dalam kasus? Ini tidak tergambar di kasus. Kita tidak berandai-andai. Maka kita hapus jawaban ini. Memberikan penghargaan bagi semua perawat ini tidak tergambar di kasus. Yang kedua alasannya adalah, kalau kita memberikan reward atau memberikan penghargaan, bukan pada saat munculnya konflik. Itu namanya cenderung kayak sogokan. Makanya dia dihapus. Nah, tersisa 2. Antara B dengan E. Ini yang saya lihat juga, sama persis dengan jawaban kalian. Menetapkan visi misi yang jelas, atau menerapkan komunikasi persuasif. Bagaimana mungkin, logika berpikirnya begini, bagaimana mungkin Anda bisa menetapkan visi dan misi yang lebih baik, yang jelas, kalau hubungan secara emosional dengan komunikasi kalian masih tidak baik? Tidak akan terjadi. Jadi apa yang harus dilalui? Ini yang harus dilalui, ini rasionalnya. Melakukan komunikasi secara persuasif, baru lakukan ini, bisa. Nah, itulah dalam ilmu manajemen. Walaupun Anda orang jahat, berpura-pura menjadi baik. Pada saat 3 jam nanti Anda ujian. Kalau saya akan ganti. Itu menurut kamu. Tapi itu tidak benar. Manajemen. Saya orangnya suka yang disiplin. Itu juga tidak benar. Saya akan ganti. Oke, maka itu saya akan ganti. Maka saya menetapkan komunikasi persuasif. Ingat clue-nya dalam manajemen keperawatan, dalam soal manajemen, usahakan selalu mendahului atau memilih jawaban lebih awal adalah yang bersifat komunikatif, yang mendamaikan, yang bijak, pokoknya yang betul-betul pemimpinnya itu dirindukan, dieluk-elukan, karismatik, pokoknya baik deh. Itu menurut kalian. Maka cara yang kedua, selain kita memilih yang sifatnya adalah berkomunikasi dulu lah, biar ini.
Jangan langsung baper deh, jangan langsung konflik deh, jangan. Coba kita komunikasikan baik-baik. Itu yang pertama. Pilih yang option jawaban selalu mengarah ke situ. Yang kedua adalah posisikan diri kalian itu di dalam kasus. Kalau saya diginiin sama orang, bagus tidak? Nggak bagus. Berarti jangan pilih itu. Kalau nggak bagus buat kalian, nggak mungkin di kasus juga Anda pilih nggak bagus. Nggak bagus, pasti tidak bagus juga. Itu 2 tips itu yang kalian bisa terapkan di soal manajemen keperawatan. Yang ketiga adalah, kalau saya pilih ini, mampu tidak menyelesaikan masalah yang ada. Kalau tidak mampu, misalnya, merotasi ulang staf yang ada, menyelesaikan tidak masalahnya. Menyelesaikan mungkin di ruangan itu, tetapi Anda akan dinilai bahwa Anda adalah otoriter. Kenapa? Karena langsung buang begitu saja, rotasi begitu saja. Ini akan lambat laun menjadi bola api, bola panas yang kemudian akan meledak nanti. Kenapa? Karena orang akan semakin jenuh, orang akan semakin benci. Maka dia tidak menyelesaikan masalah. Itu kenapa dihapus opsional. Yang dipilih adalah menerapkan komunikasi persuasif. Saya yakin dan percaya kalian akan sangat paham dengan yang saya jelaskan. 3 hal itu terapkan di manajemen keperawatan. Soal yang ke-8. Silakan kita lihat apa pertanyaannya. Pertanyaannya ini adalah perilaku yang ditujukan ya. Oke. Tuh. Sementara data fokus pada kasus ini, kalian lihat apa data fokusnya? Coba kalian tuliskan di kolom komentar. Percepat. 1, 2, rame ya. Dan ini rame ternyata. Silakan. Minum potasium. Meminum apa ya? Potasium. Baik, meminum potasium. Saya tambahkan di sini. Terima kasih. Terus apa lagi? Ada lagi? Lebih baik mati. Lebih baik mati. Oke. Lebih baik mati daripada membuat orang tua mati. Saya tebalkan sesuai dengan permintaan kalian. Ada lagi? Mendapatkan tali tambang. Mendapatkan tali tambang pada bantalnya. Nah, sekarang kita jawab satu persatu. Mana jawaban yang akan kita buang duluan? Pola Tsiokal Ruki kalian terapkan. Ayo. Mana yang kalian akan buang duluan? C, tanda-tanda bunuh diri. Kita buang. Very good. Nah, itu tertib namanya. Kalau kalian aktifkan mic seperti itu, tertib ya. Saya suka. Oke. Saya hapus C. Yang lagi mau dihapus? Ancaman bunuh diri. Syarat bunuh diri. Tidak bunuh diri saya hapus? Tidak? Jangan. Hapus. Ide bunuh diri hapus. Baik, saya hapus. Oke. Setelah A dihapus, C dihapus, tersisa B, D, dan E. Yang mana lagi dihapus? B dihapus. Ya, ini ada loh kata-kata lebih baik aku mati. Yang mana? Tapi sudah meminum potasium. Dihapus. Ancaman bunuh diri. Baik, dihapus. Tersisa, good job ya. Tersisa 2 jawaban antara B dengan D. Nah, ini ada yang jawab nih. B adalah pengecoh. Betul sekali. Ini yang baru saya mau jelaskan. Kenapa saya bilang pengecoh? Peserta yang tidak hati-hati dan dia tidak membaca minum potasium yang sudah dia lakukan, dia akan cenderung membaca ini. Lebih baik aku mati saja daripada membuat orang tua marah. Artinya ada niatnya untuk mati. Itu bagian daripada isyarat bunuh diri. Sayang sekali, ada didahului oleh kata-kata bahwa setelah meminum potasium. Meminum potasium ini sudah menjadi bagian daripada Percobaan bunuh diri. Percobaan bunuh diri. percobaan bunuh diri. Oke. That's why percobaan bunuh diri. Ini datanya. Ini saya tebalkan. Nah, ini. Makanya opsi jawaban yang benar di sini adalah percobaan bunuh diri. Oke. Sesimpel itu soal ini, tapi tidak pernah alfa dalam ujian kompetensi. Di soal jiwa ada juga soal saya yang akan kalian hadapi pada UKOM. Soal saya yang masuk yang akan kalian ujikan pada UKOM ini. Saya tidak perlu sebutkan, tetapi kalian mendengarkan saja penjelasan dari saya, kalian akan paham yang mana soal nanti yang akan muncul di layar komputer kalian.
Percobaan bunuh diri ya. Jadi kalau kalian tidak hati-hati dan tidak membaca, meminum potasium, menggantung dirinya dengan tali. Ini kan ada penguatnya tadi. Ini tali tambang. Nah ini, tali tambang di bawah bantalnya. Ini adalah penguat daripada percobaan bunuh diri. Ini sekait mengait ini katanya, datanya. Tapi kalau ada peserta yang tidak hati-hati, kita langsung lebih baik aku mati saja daripada membuat orang tua malu. Dia akan cenderung mengatakan bahwa saya menjawabnya isyarat loh. Ini adalah isyarat memberi. Itu salah besar, ya. Apalagi kalau dia sudah iris nadinya, menyayat nadi, mengorok lehernya, menebas lehernya dan sebagainya. Saya pikir bukan lagi tentang isyarat, itu sudah melakukan percobaan. Minum baygon itu juga percobaan. Maka best answer dari soal ini adalah delta. Oke, ingat itu ya. Nomor 9. Ini soal apa ini? Oh, ini soal KMB. Silakan kalian lihat, ini yang ditanyakan adalah masalah keperawatan. Nah, apa data fokusnya? Percepat. Kalau kalian sudah tahu apa pertanyaan soal, cari cepat data fokus. Mengelus sesar. Dikeluarkan. Oke, ini bisa kasih tebal ya. Batuk berdahak dan sulit dikeluarkan. Menurut kalian, jawaban mana yang akan kita hapus duluan? Defisit nutrisi. Gangguan pola tidur. ABC ya. ABC. Satu-satu ya. Luar biasa semangatnya. Saya bahas ya. Intoleransi. Defisit nutrisi kenapa dihapus? Dengarkan semuanya. Defisit nutrisi kenapa dihapus? Harusnya kalau kita mau menjawab defisit nutrisi, ini bisa kita tambahkan di catatan kalian. Biasanya penulis soal itu akan menyertakan data berat badan pasien sebelum dia dirawat dan saat sekarang dirawat. Pergeseran berat badannya adalah 10% dari berat badan ideal. Ini saya kasih tahu cluenya. Berat badan ideal. Kemudian selain data berat badan, adalah data indeks massa tubuh bisa, IMT-nya yang underweight. Di cluenya semua. Terus selain data IMT-nya, bisa juga terkait dengan hasil pemeriksaan lab, kadar bilirubin. Kadar apa sih? Bukan bilirubin. Bilirubin itu kalau dia mau ngecek pasien itu misalnya ada peningkatan Elektrolit mungkin, kadar elektrolit. Albumin. Albumin. Ingatkan saya, albumin. Albumin yang rendah. Karena standarnya ya tidak rata-rata 4-5 lah. Kalau sudah misalnya 1 kadar albuminnya 1,5 itu rendah, maka ada masalah dengan nutrisinya. Ini tidak tergambar di dalam kasus. Ingat, ini tidak tergambar di dalam kasus, maka kita hapus. Walaupun ada tampak kurus, rata-rata ingat ya, rata-rata pasien TB itu juga mengalami defisit nutrisi. Tapi kalau dia hanya bilang tampak kurus, kurus dari kacamata kamu itu yang bagaimana? Standar kita bisa berbeda-beda. Makanya biar tidak berbeda-beda, harusnya terdeskripsi dengan baik. Segala sesuatu yang sifatnya abu-abu, ingat ini di dalam hukum, abu-abu itu dia tidak menetapkan secara terang benderang. Pasien mengeluh sakit. Sakit apa? Itu tidak jelas. Kalau ada peserta yang tidak hati-hati, oh nyeri. Dari mana kata nyerinya? Sakit. Oh ya wajar saja dia sakit. Tapi sakit apa dulu? Terdeskripsi tidak PQRST-nya. Itu yang harus kalian ingat. Pasien tampak kurus. Kurus yang bagaimana? Jangan langsung defisit nutrisi. Kurus yang bagaimana dulu yang dimaksud? Badan saya gembor, tapi saya anggap tetap sehat, tetap normal. Saya tidak bilang diri saya adalah sakit. Nah, itu yang disebut dengan standar orang yang berbeda-beda. Sehingga di dalam hukum harus ilmiah dan terstandar. Dituliskanlah standar kurus itu yang mana. Oh, gizi buruk. Nah, kalau dikatakan gizi buruk, berarti ini terdiagnosis. Bahaya kalau gizi buruk. Oh, IMT-nya hanya 13. IMT 13. Nah, ini yang disebut dengan bahaya. Nah, itu yang saya maksud. Jadi, kalau belum ada yang seperti itu, berarti jangan coba-coba untuk langsung menjawab defisit nutrisi.
Oke, maka dihapuslah jawaban defisit nutrisi ya. Itu tidak ada di dalam kasus. Kemudian, intoleransi aktivitas. Ada nggak di kasus? Tidak ada juga di dalam kasus. Walaupun ada pasien sesak napas, tetapi harusnya yang tergambar dengan intoleransi aktivitas itu bukan sesak napasnya toh saja. Tetapi pasien itu tidak toleran untuk melakukan apapun, untuk beraktivitas, karena apa? Karena ada penyertanya. Ada penyerta penyakit, karena ada penyerta penyakit. Ada komplikasi, ada pembesaran jantung, ada pembesaran hati, hepatomegali, ada pembesaran ginjal, ada masalah pada ginjalnya, dan lain sebagainya. Ada paru menahun yang tidak sembuh-sembuh, batuknya. Kira-kira karena apa? Itu gara-gara itunya, gara-gara penyakit penyertanya, dia saat berdiri, dia nyeri. Saat bangun, dia vertigo. Saat mau melangkahkan kaki, berubah sistolnya. Menjadi meningkat tekanan darahnya. Dari 120 berubah menjadi 140 hanya gara-gara 2 langkah. Itu namanya intoleransi aktivitas. Tidak toleran untuk melakukan apapun selain bed rest, selain beristirahat. Itu ya, makanya tidak tergambar dalam kasus, maka ini juga dianggap sebagai pengecoh. Aduh, kalau kalian tidak lulus bahaya juga ini. Batu berarti kalian punya cerebral, otak besar dan otak kecil, itu harus diasah dengan banyak berdoa mengaji. Gangguan pola tidur, ada nggak tergambar dalam kasus? Tidak ada juga. Untuk mengangkat masalah gangguan pola tidur, harusnya apa datanya yang akan dibeberkan oleh penulis soal biar kalian mudah bahwa tentukan ini gangguan pola tidur. Pertama adalah terkait dengan kuantitas dari tidurnya. Kuantitas tidur. Gimana tidurnya? 7 jam lah. 7 jam orang tidur. Normalnya. Tetapi kalau dikatakan dia hanya tidur 1 jam, itu berarti dia masalah gangguan tidur. Terus apa lagi? Dia mimpi buruk. Terus apa lagi? Di sekitaran bawah mata itu kelihatan kehitaman. Palpebranya hitam. Palpebra hitam. Ini perhatikan baik-baik ya. Saya sangat yakin dari 1 soal ini bisa berangkai menjadi 10 soal kalau kalian pahami. Palpebra hitam. Nah, ini. Atau mata panda. Terus apa lagi? Mimpi buruk, terbangun pada malam hari, dan seterusnya. Intinya menggambarkan kualitas dan kuantitas daripada tidurnya. Tidurnya sangat tidak nyaman dia rasakan. Itu berarti memberikan gambaran terkait dengan gangguan pola tidur. Ini tidak tergambar juga di kasus, maka dihapus. Tersisa 2 jawaban antara pola napas dan bersihan jalan napas tidak efektif. Maka kalau pola napas tidak efektif, apa yang tergambar? Kalau pola napas Ada otot bantuan. Otot bantuan. Hidung. Otot bantu nafas. Cuping hidung, wah luar biasa nih kalian lancar ini di kelas. Cuping hidung bisa, napas cuping hidung ya. Terus apa lagi? Retraksi dada, dinding dada. Retraksi dinding dada atau interkostal. Jadi kelihatan ini pengembangan dada kiri dan kanan yang tidak seimbang. Berarti saat bernapas nih kelihatan. Terus apa lagi? Banyak. Sampai kita mengangkat masalah pola napas tidak efektif. Frekuensi napasnya rata-rata di atas 30 kali per menit. Ingat itu ya. Kalian bisa catat. 30 kali per menit, maka itu yang dianggap dengan pola napas tidak efektif. Tidak tergambar di dalam kasus. Maka kita anggap ini adalah pengecoh soal. Yang memilih ini pasti salah. Maka best answer pada jawaban ini adalah bersihan jalan napas tidak efektif. Inilah yang kompeten, yang memilih bersihan jalan napas tidak efektif. Kenapa? Datanya adalah adanya batuk berdahak. Dan dideskripsikan oleh penulis soal, dahaknya itu sulit dikeluarkan. Inilah masalahnya. Ini masalahnya yang tidak boleh kita sepelekan. Ini masalahnya pasien ini. Bahwa dia batuk berdahak dan dahaknya sulit dikeluarkan. Terlebih lagi, kita tahu bahwa pasien ini adalah TB paru. Berarti banyak dahaknya memproduksi dahak yang sekutu atau dahak tersebut, dan dia sulit dikeluarkan. Sehingga kita bisa simpulkan bahwa bersihan jalan napas itu yang kompeten. Kenapa?
karena adanya obstruksi atau penyumbatan pada jalan napas yang disebabkan oleh sputum, sekret, cairan. Di dalam soal kelihatan seperti itu, nggak usah lama-lama. Langsung jawab, bersihan jalan napas tidak efektif dalam langkahi soal itu. Ya, Anda akan benar. Seingat saya soal ini tahun 2019 akhir, ya, seingat saya. Tetapi soal seperti ini familiar dan jarang alpa dalam ujian kompetensi. Pahami baik-baik datanya. Kalau sudah ada data misalnya kekuning-kuningan, dahaknya perlu lama-lama, itu adalah bersihan jalan napas tidak efektif. Next, soal selanjutnya. Soal terakhir kali ini ya. Nanti kita lanjut lagi. Next, nomor 10. Cari data fokusnya. Apa langkah yang tepat dalam situasi ini? Oh, ini lagi langkah yang tepat ya. Ini berarti dia tanyakan tentang strategi untuk menghadapi situasi. Oke. Apa data fokusnya pada kasus? Apa ini data fokusnya, Bapak Ibu sekalian? Ini muncul juga kan di kasus kalian? Muncul ya? Di tryout-nya kemarin? Muncul. Ya. Nah, disinilah kita lihat kalian benar apa salah. Nah, coba. Muncul data fokusnya, munculkan data fokusnya. Apa ini data fokusnya? Kita jawab sama-sama, biar kalian nggak lama. Mengeluh kurang penghargaan. Oke, saya gariskan. Mengeluhkan kurangnya penghargaan dari pihak manajemen. Oke, saya tebalkan. Insentif yang diberikan tidak adil. Oke, saya tebalkan. Sudah? Masih ada lagi? Cukup ya. Jadi kita bisa simpulkan bahwa di kasus ini ada ketidakadilan dalam pembagian honor. Itu menjadi pusat masalah dan awal atau asal muasal masalah. Itu dulu yang harus kalian pahami. Di pikiran kita, siapapun, Anda kalian semua nanti kalau jadi perawat, kalau ada atasan kita dan dia tidak adil membagi-bagi honornya, akan ribut dijamin. Tunggu waktu, pasti akan ribut. Kenapa? Karena dia tidak adil membagi honornya. Ada yang berkecil hati. Anda yang berkecil hati karena dia dibagi sedikit, sementara tugas dia banyak. Ini apa yang berkecil hati siapa? SPK bisa jadi yang berkecil hati. Terus siapa yang berkecil hati? Bisa jadi 5 lulusan D3 ini. Dia berkecil hati ke siapa? Bisa jadi dia berkecil hati ke 7 nurse ini. Atau 1 dari 7 nurse ini. Kenapa? Mungkin dia tidak maksimal melakukan tugas dan tanggung jawabnya. Sementara dia bersusah payah hari-hari setiap saat dia semua yang lakukan tindakannya. Bahkan tugas dari nurse juga dia yang lakukan. Sakit hati nggak? Sakit hati. Kita punya perasaan, kita punya feel sebagai manusia. Jadi pasti akan sakit hati. Inilah asal-muasal lahirnya konflik. Pertanyaannya, langkah yang tepat yang harus dilakukan oleh kepala ruangan ini kira-kira apa? Itu saja pertanyaannya. Kita langsung ke option jawaban. Merencanakan evaluasi kinerja secara kontinu dan objektif. Ini masuk akal. Bisa ya? Kita akan rencanakan dan evaluasi. Kira-kira apa saja yang perlu dilakukan, diberikan, dan seterusnya. Ini jangan dulu kita hapus. Memberikan kebebasan dalam pelaksanaan tugas. Ini namanya menciptakan suatu masalah baru. Kalau kita memberikan kebebasan, bebas begitu, terserah kalian mau lakukan apa, silakan. Yang nurse mau lakukan ambil tugas dari D3, silakan. Kalian boleh saja. Itu namanya memberikan kebebasan dalam pelaksanaan tugas, tapi ini akan melahirkan masalah baru. Makanya kita hapus jawaban ini. Bahkan kalian pun yang mendengarkan ini, mungkin tidak akan memilih ini, kalau kalian adalah yang terzolimi dalam kasus ini. Jadi caranya tadi kan cara yang kedua saya bilang ya, posisikan diri kalian adalah kalian yang ada di dalam kasus itu. Saya yang terzolimi, yang tidak mendapatkan insentif. Kira-kira apakah saya pas kalau memberikan kebebasan atau tidak memberikan masalah, tidak menyelesaikan masalah, makanya saya hapus. Oke. Makanya saya hapus. Kemudian berikutnya adalah merancang pelatihan secara teratur dan berkala. Ini bisa. Merancang pelatihan secara teratur dan berkala. Seandainya di kasus ini dijelaskan bahwa ada satu malpraktek, ada satu kelalaian,
ada satu hal yang tidak dikuasai oleh perawat. Misalnya apa? Pemasangan NGT. Misalnya apa? Pemasangan cairan infus. Misalnya apa? Pemasangan kateter. Dan perawat tersebut lalai dan tidak sesuai. Penyuntikan apa dan seterusnya. Maka bisa kita merancang pelatihan secara teratur dan berkala. Ini terjawab tidak di dalam kasus. Ada tidak tergambar? Ini belum tergambar. Nah, maka kita hapus. Begitu cara menjawabnya. Oke. Next. Menegosiasikan peningkatan pendapatan. Ini masuk akal. Bisa. Bisa kita negosiasikan kepada perawat yang merasa terzolimi tadi untuk kamu bisa mengalami peningkatan pendapatan. Tapi pasti akan muncul hal-hal yang baru di luar dari tanggapan yang si A yang melapor untuk peningkatan pendapatan. Kenapa? Akan muncul lagi si perawat B, si perawat C, si perawat D. Tolong saya juga ditingkatkan pendapatan saya. Tolong saya juga mau ditingkatkan insentif saya. Pasti akan itu muncul. Ini juga menjadi bola liar yang bisa saja akan semuanya mau juga seperti itu. Jadi ternyata tidak juga menyelesaikan masalah. Mungkin sementara waktu, tapi tidak berkepanjangan. Nah, ini juga dihapus. Itu alasannya. Membangun kerjasama kelompok. Itu bisa. Ini bisa dilakukan, membangun kerjasama kelompok. Ini bisa dilakukan setelah Anda melakukan option jawaban A. Iya kan? Rasional itu dong. Akan masuk akal kalau sudah dilakukan evaluasi kinerja secara kontinu dan objektif, tidak membeda-bedakan. Objektif itu berarti tidak membeda-bedakan. Si A karena dia sering akrab dengan saya kasih nilai A. Tidak boleh. Harus sesuai. Harus sesuai dengan SOP, harus sesuai dengan tugas yang dia lakukan. Kalau dia sedikit yang dia lakukan, maka tidak boleh didapatkan insentif yang setinggi ini. Tidak boleh. Terus, kemudian, si B misalnya, harus kontinu dan objektif. Jadi jangan sampai hanya pada saat ada masalah baru diberikan evaluasi, tapi evaluasinya itu berkala dan kontinu dan memang objektif. Ini yang bisa dilakukan dan kemudian barulah akan terbangun kerjasama kelompok yang baik. Itu. Maka best answer yang harusnya Anda pilih adalah merencanakan evaluasi kinerja secara kontinu dan objektif. Itu yang kompeten. Yang harusnya kalian jawab. Oke? Bisa dipahami semua? Bisa ya? Sangat memahaminya dengan baik. Oke, saya kira untuk pertemuan kita hari ini, kita cukupkan dulu. Sangat banyak sekali di ruang kolom komentar ini. Ramai sekali. Kita ketemu lagi besok, karena ada meeting ini. Ya. Oke, besok kita ketemu lagi. Nggak usah khawatir. Pokoknya kita akan Zoom meeting terus. Sungguh sangat menyesal yang tidak ikut kelas hari ini ya. Oke, saya kira cukup untuk pertemuan kita. Mau nitip pertanyaan dan sebagainya, kalian boleh langsung ke WA saya. Kalian catat, ada di grup juga 0852 42 868 145. Ini kalian save baik-baik ya. 0852 42 868. Oke, itu. Saya sudah kirim di kolom komentar, silakan kalian simpan ya. Ada pertanyaan apapun, kalau ada kesempatan saya akan jawab. Kalau saya belum read, kalian bisa up kembali, karena dalam satu hari itu yang chat kepada saya kadang ada puluhan bahkan ratusan. Oke, saya kira itu dari hari ini. Kita akan ketemu lagi besok. Semangat selalu. Dan semoga semuanya kompeten. One shoot, one goal. Amin. Amin ya rabbal alamin. Amin. Ini yang one shoot, one goal. Coba saya tes dulu semangat kalian. Kalau saya bilang salah kompeten, jawabannya adalah one shoot, one goal ya. Coba saya ulang ini. Kira-kira kalian semangat apa tidak? Salam kompeten. One shoot, one goal. Loyo sekali. Belum ada obrolannya. Belum. Harus lagi ulangi ya. Salam kompeten. One shoot, one goal. Akhir kali ini. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih semuanya. Saya buat kalian semua. Yang belum terakhir. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Amin ya Allah.